Indonesia ini kan mengakui ya asas persamaan di mata hukum, ya, equality before the law, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1. Lalu dalam ilmu hukum sendiri ada yang namanya teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tadi seperti rekan saya bilang nih mengenai disparitas ya. Kalau lah, oke lah kita tidak lihat pasalnya lah. Tapi kita lihat dalam bentuk proses hukumnya ya, tuntutannya. Rekan-rekan dari jaksa penuntut umum ini hanya menuntut Yahya Waloni itu 7 bulan dan divonis 5 bulan. Nah, bagaimana bisa sesama anak bangsa yang hanya berbeda KTP, kolom KTP di agamanya, berbeda status mualaf dan murtadin ya. Tapi yang satu dituntut maksimal, yang satu lagi dituntutnya sangat minimal. Hanya dalam waktu yang tidak jauh berbeda, saudara Yahya Waloni juga ditangkap dengan tuduhan yang sama, yaitu telah menghina agama Kristen, telah menghina dan merendahkan agama Kristiani. Dan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, ya tentu prinsip equality before the law harus kita tegakkan dan harus kita junjung tinggi. Masih ingat Yahya Waloni yang menghina agama Nasrani kini dituntut pidana 7 bulan penjara. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lalui tadi mengenai hukum, pelaksanaan daripada sidang pra peradilan itu tidak mungkin saya lakukan dan sudah disahkan. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup mendidik dalam dari cara penyidikan Cyber Polri yang tidak rasional dibandingkan dengan perkara lainnya, di mana terdakwa ini baru saja dilapor, belum diperiksa saksi dan ahli, langsung kemudian dari awal tidak boleh didampingi pengacara. Yang ketiga diumumkan kena COVID padahal tidak kena COVID. Yang berikutnya sudah tersedia 15 orang pengacara, tapi karena disukan COVID tidak boleh didampingi pengacara. Yang berikutnya disiksa dan dipaksa makan tai atau makan feses di rutan Bareskrim Polri. Kemudian walau sudah disiksa, sudah menderita sakit, tidak boleh diobati. Dari situ sudah terlihat betapa bencinya orang ini sehingga tidak rasional dalam menegakkan hukum. Kemudian diganti pasalnya. Pasal yang dilaporkan adalah 156 KUHP, junto 156A huruf A KUHP diganti menjadi pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Itu diganti oleh JPU. Saya mengenai perkara Yahya Waloni tidak diganti pasal. Apa yang dilaporkan itu juga pasal yang dipakai sampai selesai. Kemudian ketika sampai ke persidangan ini juga tindakan mereka itu dari sangat kelihatan betapa bencinya, sehingga dalam melihat perkara ini mereka tidak bisa objektif. Contohnya misalnya hal yang sederhana, hal-hal yang meringankan, kata jaksa Tanjung tadi, kepala jaksanya itu atau kepala yang JPU-nya itu, tidak ada hal yang meringankan. Ini sangat tidak adil. Makanya ada surah Al-Maidah 8 mengatakan jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum jadi hilang keadilanmu, kan begitu, kurang lebih begitu substansinya, menjadi tidak berlaku adil. Ini kece ini belum pernah dipidana. Namanya orang belum pernah dipidana atau belum pernah dihukum, itu hal yang meringankan. Yang pertama. Yang kedua, dia ini korban pengusiran dari kampung halamannya 20 tahun lalu, tepatnya tahun 2002. Itu hal yang meringankan. Bagaimana dia terusir dari kampung halamannya karena membela omnya Pak Kiling karena imannya. Yang berikutnya, terdakwa ini selalu bersikap sopan dan santun selama persidangan. Itu hal yang meringankan. Tidak bisa dipungkiri, kesopanan dalam persidangan itu hal yang meringankan. Yang berikutnya, sebagai adat ketimuran, tanpa melakukan kesalahan, biasa itu orang timur meminta maaf. Misalnya kita lewat dari satu gang rumah, misalnya melewati kerumunan, maaf ya saya lewat. Siapa namanya? Pak Kece juga, dia karena merasa akibat sikap dan tindakannya orang tersinggung, dia juga sudah meminta maaf. Bahkan dimaafkan langsung oleh Ketua MUI, Pak Kolil Nafis, dimaafkan juga oleh Kiai Haji yang dari Bogor, Enjainuddin, kemudian demikian juga oleh Kiai Haji Otong. Nah,
Kenapa bapak-bapak kiai yang terhormat itu bisa memaafkan, sedangkan jaksa ini tidak melihat itu hal yang meringankan. Jadi yang terakhir, disparitas tuntutan. Tidak ada tuntutan seperti ini dipakai oleh jaksa ini untuk tersangka terdakwa lainnya sampai 10 tahun. Terbukti kemarin Yahya Waloni, yang kebetulan saya juga pengacara yang dari pihak yang melaporkan, hanya dituntut 7 bulan dan dipidana 5 bulan. Kenapa ini jadi diganti pasalnya jadi 10 tahun? Nah, inilah menunjukkan betapa bencinya mereka ini. Jadi menangani perkara dengan kebencian, hilang objektivitas. Jadi boleh-boleh saja jaksa dan penyidik atas nama negara subjektif, penasihat hukum subjektif atas nama terdakwa sebagai pembela. Hakim harus objektif atas nama undang-undang. Cara berpikir kita semua, baik jaksa maupun hakim maupun penasihat hukum, harus objektif. Jadi tidak boleh menghilangkan rasio. Itulah kurang lebih gitu. Pak, untuk langkah selanjutnya apa yang akan disiapkan? Langkah selanjutnya tentu kita membuat pledoi. Pledoi yang akan kita ajukan adalah bahwa berkas penyidikan, kemudian berkas dakwaan dan berkas penuntutan itu adalah batal demi hukum. Kenapa? Karena sejak awal dilakukan tidak sesuai prosedur, tidak sesuai hukum formal, yaitu melakukan penculikan tanpa surat penangkapan, yaitu membongkar rumah tanpa izin pengadilan untuk mendapatkan barang bukti. Jadi barang buktinya tidak sah. Kemudian memeriksa tersangka terdakwa tanpa didampingi atau tanpa boleh didampingi oleh penasihat hukum, itu juga tidak sah. Sehingga semuanya ini karena dilakukan dengan cara-cara menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang UAP, ini semua adalah batal demi hukum. Ya, ada yang Bapak mau tambahkan, Pak? Ya, kemarin ada wartawan dari Radar Tasik, namanya saya lupa ya. Dia WhatsApp saya, nanti nanya bagaimana persiapan dan bagaimana menghadapi jika tuntutan maksimal. Saya bingung kenapa kok seakan-akan kayak kode alam gitu, kok kayak tahu dan hari terrealisasi kan. Saya tantang dia untuk jangan diedit perkataan saya. Saya bilang saya tidak akan ataupun kami tidak akan melangkahi ya pekerjaan dari jaksa penuntut umum. Kita akan berharap bahwa jaksa penuntut umum melakukan pekerjaannya dengan baik dan profesional. Namun ada namunnya nih. Indonesia ini kan mengakui ya asas persamaan di mata hukum ya, equality before the law, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1. Lalu dalam ilmu hukum sendiri ada yang namanya teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tadi seperti rekan saya bilang nih mengenai disparitas ya. Kalau lah oke lah kita tidak lihat pasalnya lah, tapi kita lihat dalam bentuk proses hukumnya ya, tuntutannya. Rekan-rekan dari jaksa penuntut umum ini hanya menuntut Yahya Waloni itu 7 bulan dan divonis 5 bulan. Nah, bagaimana bisa sesama anak bangsa yang hanya berbeda KTP, kolom KTP di agamanya, berbeda status mualaf dan murtadin ya. Tapi yang satu dituntut maksimal, yang satu lagi dituntutnya sangat minimal. Hanya lebih dari 10% dari ancaman delik. Pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, hanya karena ujaran status kebencian. murtadin dan mualaf kan kita. Nah, makanya saya di sini mempertanyakan, apakah kita masih menggunakan konstitusi yang sama di negara ini? Apakah konstitusi yang sama itu masih diberlakukan secara equality before the law gitu, pasal 21 kepada seluruh warga negara Indonesia terlepas dari apapun agamanya. Ya. Jadi yang Kristen, yang Islam sama tidak kita nih secara hukum diterapkan hukum itu gitu loh. Nah, ini yang kemarin jadi tantangan saya buat kalau nggak salah Kang Agung ya dari Radar Tasik untuk mempublikasikan kata-kata saya. Cuman saya cari-cari belum ada. Mudah-mudahan sih setelah saya posting ini akan dipublikasikan. Jadi semangatnya tetap kita membela adalah bukan dosanya dari klien ataupun terdakwa. Kita membela adalah hak hukumnya. Ya. Jual, berbohong, dan menghina. Dia misalnya mengaku bahwa sebelum menjadi mualaf, ia sempat menjadi pendeta GKI di Papua. Tapi cerita ini sudah dibantah oleh GKI.